Komentator Eropa sampai gak percaya itu mustahil timnas Indonesia bisa tahan Arab Saudi yang sudah diasuh Mancini. Maarten Paes selebrasi kagum ke supporter Indonesia, reaksi pemain Arab dan dunia melihat transformasi Indonesia. Ya, Indonesia mulai menjalani laga debut di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, di mana timnas Indonesia berhasil mencuri poin dengan berhasil mengimbangi Arab Saudi dengan skor 1-1. Hal yang membuat semua penonton bahkan pemain Arab hingga reaksi dunia tak percaya beserta komentator Inggris jalannya pertandingan melihat timnas Indonesia meladeni permainan dari Arab dengan mencetak gol terlebih dahulu berkat aksi kerjasama dari para pemain timnas Indonesia hingga kejutkan media Inggris dengan sesuatu yang mustahil. Karena bagaimana tidak, berada di grup C timnas Indonesia tak menjadi tim yang diunggulkan, melainkan tim yang di atas kertas memiliki ranking terendah dari semua tim yang ada di kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Namun Tuhan bisa membolak-balikan keadaan dengan mengejutkan media-media Eropa beserta pemain Arab Saudi yang tak percaya bahwa timnya bisa diimbangi oleh permainan timnas Indonesia, meskipun bermain di kandangnya sendiri. Hal yang membuat komentator Inggris heran seperti rasa tak percaya bagaimana bisa Indonesia melakukan semua itu. Ya, ngeri seperti lawan tim Eropa. Ya mungkin itulah sebuah kata yang bisa diungkapkan kepada permainan timnas Indonesia pada dini hari tadi. Bagaimana tidak, Indonesia yang di atas kertas dianggap akan hancurkan oleh Arab Saudi di King Abdullah City membuat mereka heran bagaimana pertahanan solid timnas Indonesia yang sangat sulit ditembus oleh pasukan Green Falcon. Hingga membuat Roberto Mancini sebagai pelatih mengungkapkan sulitnya mencetak gol ke gawang Indonesia. Sekelas Roberto Mancini pun mengakui bahwa bagusnya permainan Indonesia yang secara tim bermain seperti melawan tim Eropa. Hal yang diungkapkan Roberto Mancini setelah anak asuhnya gagal meraih poin penuh pada laga dini hari tadi. Di mana sebelum pertandingan, Mancini pun memprediksi bahwa laga melawan Indonesia tidak akan mudah. Dan perkiraan itu benar terjadi, hasilnya Arab Saudi hanya mendapatkan 1 poin, bahkan sempat tertinggal terlebih dahulu dari timnas Indonesia. Dalam konferensi pers seusai pertandingan seperti apa yang dibicarakan tadi bahwa Roberto Mancini mengakui bagusnya permainan timnas Indonesia yang mayoritas diisi oleh pemain yang bermain di Eropa. Pertandingan pembuka selalu sulit dan kami juga menghadapi lawan dengan pemain-pemain bagus yang bermain di liga-liga Eropa. Ucap Roberto Mancini seperti yang dilansir dari Arya Diah dan dilanjutkan oleh CNN Indonesia. Ya, sementara dengan torehan hasil imbang yang telah dilakukan oleh kedua tim membuat media Arab kaget. Pasalnya timnas Indonesia bukanlah tim unggulan dan patut diperhitungkan. Apalagi Arab Saudi bermain di kandangnya sendiri. Lantas media Arab News mengungkapkan kegiatan tersebut di dalam artikelnya dengan menuliskan, Arab Saudi ditahan imbang oleh Indonesia di Jeddah kepada Kamis dalam hari yang penuh kejutan di Asia di saat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia sudah dimulai. Tulis artikel Arabnya seperti yang dilansir dari Kompas TV. Hal yang membuat bangga Indonesia, karena tim yang diremehkan itu benar-benar membuat kejutan bagi media-media Asia yang menyoroti timnas Indonesia dengan pertahanan yang kokoh. Serta permainan yang bagus sungguh membuat semuanya syok karena sekelas Mancini dengan taktik yang dimiliki merasa sangat sulit menghadapi timnas Indonesia yang sudah bertransformasi dengan baik di asuhan Sintayong. Sementara itu, laga yang menegangkan tak luput dari peran Maarten Paes yang menjadi pahlawan di timnas Indonesia. Menjalani debutan sebagai pemain pertama kali timnas Indonesia, mengupayakan segala cara agar menampilkan permainan terbaik dengan membela Indonesia. Namun berjalannya waktu di babak kedua, Maarten Paes hampir saja menjadi bulan-bulanan netizen karena sempat melakukan blunder fatal di area kotak terlarang sehingga menimbulkan hadiah penalti bagi tim Arab Saudi. Akan tetapi dengan pengalaman yang dimiliki di FC Dallas, mental Maarten Paes sama sekali tidak tergoyahkan.
Sehingga penalti dari Salim Aldaush Brasil digagalkan dengan baik oleh Maarten Paes. Dan bukan hanya itu saja, Maarten Paes terus menampilkan penampilannya maksimal dengan melakukan save-save berbahaya di gawang timnas Indonesia yang membuatnya menjadi pemain terbaik alias man of the match pada dini hari tadi. Hal yang justru membuat Paes merasa lega dengan dukungan supporter timnas Indonesia yang ada di stadion dan dihampiri oleh Paes dengan berselebrasi bahwa ia bangga memiliki supporter timnas Indonesia yang tak pernah berhenti mendukung dan bernyanyi untuk timnas Garuda. Ya, dengan poin yang didapat oleh timnas Indonesia di kandang Arab Saudi tentunya bisa ditularkan pada saat melawan Australia di lanjutan round ketiga pada latihan selanjutnya. Di mana laga yang terdapat di Stadion Gelora Bung Karno seharusnya Indonesia bisa juga melawan tim-tim kelas dunia. Karena bagaimanapun tim ini telah menunjukkan perkembangan yang pesat dengan para pemain Eropa yang memiliki kualitas di atas rata-rata. Hal itu terlihat dari segi mental, fisik, pergerakan tanpa bola, mencari ruang, dan mencetak gol. Jadi terus berbenah dengan melihat kesalahan demi kesalahan yang harus diperbaiki agar tidak terulang kembali pada saat melawan Australia selanjutnya. Ya, jadi itulah tadi bagaimana komentator Eropa sampai gak percaya itu mustahil timnas Indonesia bisa tahan Arab Saudi yang sudah diasuh Mancini. Maarten Paes selebrasi kagum ke supporter Indonesia, reaksi pemain Arab dan dunia melihat transformasi Indonesia. Wittan's got Ragnar in the middle. Ragnar could have left it. Ragnar's second chance. And still Ragnar!